Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathanael Rio Christian dengan NIM 210 101 201 30171 akan mempresentasikan value engineering dengan case 5, yaitu Intermodal Transit Center. Untuk pembahasannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama deskripsi proyek, kemudian studi VE, lalu analisis VE, dan yang terakhir rekomendasi VE. Deskripsi proyek. ITC atau Pusat Transit Antar Moda yang diusulkan oleh City of Hercules, California tersebut meliputi peningkatan rel dan jalan raya terkait serta fasilitas tambahan. Proyek ini dibangun di lokasi dekat garis pantai tenggara Teluk San Pablo. Teluk ini berada di bagian dari Teluk San Francisco, kira-kira sekitar 1 km sebelah barat laut dari Interstate 80 I-80 di Contra Costa County. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kemudian ada studi VE. Studi VE mencakup yang pertama Transit Loop Drive, termasuk Taman Creekside, kemudian rel kereta api. Poin ini didefinisikan sebagai pemisahan dan penataan kembali sebagian dari UPRR yang ada, termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan penyeberangan Refugio Creek, dan relokasi utilitas. Kemudian yang ketiga adalah terminal stasiun 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, studi B ini mencakup Bay Trail yang termasuk di jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria Bay The Bay. Kemudian dalam analisis VE ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cost model, analisis fungsi, dan fast diagram. Pada bagian cost model ini kita dapat melihat di sebelah kanan terdapat diagram yang membantu kita untuk mengetahui bahwa pembangunan Intermodal Transit Center pada bagian train station ini memiliki jumlah pengeluaran biaya yang terbesar, yaitu dia mendapatkan peringkat pertama dalam dilihat dari sebelah kanan ini diagram ini, dan juga di tabel sebelah kiri juga dijelaskan bahwa train station ini atau stasiun kereta ini menyumbang 32,3% dari total proyek. Kemudian dinding penahan menyumbang 26,6%. Kemudian penyelarasan rel kereta api menyumbang sekitar 8%, dan juga relokasi saluran gas dan utilitas serat optik hampir mencakup 8% dari keseluruhan total proyek. Itu dia kesimpulan dari kedua tabel dan diagram grafik yang ada di sini. Kemudian kita lanjut ke analisis fungsi. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim VE secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja atau kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Kemudian mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek yang memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Dan yang terakhir tentang analisis fungsi, yaitu fast diagram. Fast diagram ini mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis, sehingga ketika kita
melihat lalu mencoba untuk mendefinisikannya. Kemudian cara kita mendefinisikannya sebagai berikut. Ketika kita membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Terkait dengan case 5 ini, phase diagram menunjukkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk akses kereta, akses transit, penyediaan konektivitas, yaitu get people and give shelter. Dan hal ini memberikan tim VI pemahaman tentang dasar pemikiran desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Kemudian pembahasan terakhir adalah rekomendasi VE. Terdapat 11 rekomendasi dari hasil analisis VE, yaitu yang pertama, rekomendasi nomor 1 adalah railroad realignment dengan fungsi penyesuaian kembali jalur kereta. Konsep awalnya seperti yang ditujukan pada 60% set rencana, dibangun jalur ganda shoe-fly, kemudian mengalihkan lalu lintas kereta ke shoe-fly dan membangun jembatan kereta baru di bawah jalur MT1 dan MT2. Rekomendasinya sebagai berikut, merekomendasikan agar UPRR atau Union Pacific Railroad untuk membangun jembatan baru di bawah lalu lintas secara mandiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT-03 yang baru dibangun pada jalur akhir. Dari tabel berikut, kita dapat melihat bahwa terdapat penghematan biaya sebesar 495.000 US dollar yang dari awal rancangan awal dapat menghabiskan sekitar 6 juta dolar Amerika, dan ketika penerapan menggunakan cost table ini menurun hingga 5 juta US dollar. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu dengan fungsi penahan tanah atau retaining wall. Konsep awalnya ialah dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront yang didukung oleh tiang H baja. Rekomendasinya adalah perlunya dilakukan perbaikan tanah dengan MSE atau blok segmental. Dengan tabel di bawah ini terdapat biayanya. Untuk konsep yang asli atau konsep originalnya dapat menghabiskan sekitar 11 miliar dolar, dan ketika konsep rekomendasinya ini dapat menghabiskan sekitar 3 miliar dolar, dan terdapat savings atau penghematan biaya sebesar 10 miliar dolar. Kemudian rekomendasi nomor 3 dengan fungsi penyediaan konektivitas. Konsep awalnya ialah penyediaan area pejalan kaki yang lebar antara Transit Loop Drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas Bay Trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Rekomendasinya ialah memperpendek dinding di sepanjang promenade yang dapat diimplementasikan dengan perataan, undakan, dan lereng tambahan antara jalur Transit Loop Drive atau promenade dan Bay Trail. Kemudian yang kedua, kurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan menjadi lereng atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EPRP dengan kemiringan atau undakan di antaranya. Kemudian rekomendasi yang keempat, dengan fungsi akses kereta. Konsep awal ini ialah platform yang terdiri dari plat beton lebar 35 inci yang dipasang di tempat dengan ketebalan 10 inci yang didukung pada beton dengan lebar 2 inci hingga 6 inci dengan tebal 1 inci hingga 8 inci dari balok dengan jarak 20 inci dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan.
setiap grid balok yang didukung oleh 2 tiang HP dengan ukuran 14 kali 117. Rekomendasinya adalah struktur plat menggunakan beton pasca tarik yang dicor di tempat dengan tebal 10 atau beton pracetak di atas 2 balok beton untuk mengontrol retak dan penurunan atau konsolidasi yang tidak merata. Kemudian rekomendasi yang kelima dengan fungsi mengakses platform. Konsep awalnya ialah pagar pembatas tinggi 42 inci dengan panel kaca tempered setengah inci dalam 1,5 kali 1,5 inci, galv tiang atau rangka batang besi cat nemik dengan tabung stainless steel. Untuk rekomendasinya di opsi A sama dengan konsep awalnya. Untuk opsi B-nya ini rekomendasinya adalah di tepi luar ram perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur. Kemudian menyingkirkan pagar pembatas kaca atau stainless steel setinggi 42 inci. Kemudian pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inci. Lebar ram tidak berubah, celah ram melebar di tepi interior ram dengan koordinasi ID nomor 22 untuk struktur. Pagar pembatas untuk tetap berada pada interface level RAM atau jembatan dan di tepi interior RAM. Kemudian rekomendasi nomor 6 dengan fungsi mitigasi dampak. Konsep awalnya ialah 12 turbin angin di peron. Kemudian rekomendasinya untuk opsi A pembangunan 10 turbin angin di peron dan opsi B 8 turbin angin di peron. Kemudian rekomendasi yang ketujuh dengan fungsi akses kereta. Konsep awalnya ialah menggunakan sistem rangka pemikul momen atau SRPM untuk menahan beban lateral. Rekomendasinya adalah menggunakan rangka atau portal yang diberi asing atau diikat sebagai pengganti SRPM untuk menahan beban lateral. Menggunakan brace frame dan membuat portal dapat dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempat lain dalam satu kesatuan. Kemudian rekomendasi nomor 8 yaitu dengan fungsi menyelaraskan rel kereta api. Konsep awalnya tidak tersedia dan rekomendasinya adalah pemasangan pagar pembatas penahan truk melalui area platform stasiun. Di sini kita dapat melihat dari tabel di bawah ini terdapat perhitungan dari asumsinya terkait dengan number rails dan jarak rel tersebut, spacingnya dan juga berat dari rel tersebut. Kemudian hasilnya semua dapat mencapai total biaya 86.000 US dollar. Kemudian dari biaya dari konsep awal tersebut tidak ada dan juga biaya dalam konsep rekomendasi sebesar 9.000 miliar dolar dan juga terdapat tambahan biaya yaitu sebesar 0,11 miliar dolar. Kemudian berikutnya terdapat rekomendasi nomor 9 yaitu mitigasi dampak, yang konsep awalnya adalah paving promenade, ruang berjalan kaki yang terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Kemudian terdapat dinding kursi promenade dan dinding tanaman dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Kemudian perabotan yang ada di Taman Creekside seharusnya menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Kemudian rekomendasi yang harus dilakukan adalah harus menggunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan jalan kaki yang akan mempertahankan estetika. Kemudian penggunaan tersebut
memperhatikan dari sisi desain dan peningkatan penggunaan. Kemudian harus menggunakan dinding dengan dudukan beton bertulang dan dinding tanaman dengan tutup atau permukaan terbelah. Kemudian harus menyediakan sebuah situs perabotan alternatif yang menghormati maksud desain estetika dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Dari sini kita dapat melihat rekomendasi ini dengan rata-rata memiliki maksud untuk menambah kecantikan dari taman itu sendiri tanpa mengurangi resiko dari pembangunannya, yaitu tetap menyarankan dengan bahan yang berkualitas baik. Kemudian dari sebelah kanan ini terdapat tabel-tabel yang kita dapat melihat terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dari konsep original atau konsep awalnya, yaitu sebesar 248.000 US dollar, dan kemudian terdapat biaya yang dikeluarkan dari konsep rekomendasi sebesar 357 US dollar, dan kemudian untuk taman Creekside-nya sendiri dapat mengeluarkan sekitar 121.000 US dollar. Kemudian untuk totalnya, original konsep ini dapat memakan biaya sekitar 0,95 miliar dolar, dan konsep rekomendasi ini dapat mengeluarkan sekitar 0,57 miliar dolar. Dan ketika menggunakan penerapan VE ini terdapat penghematan biaya sebesar 0,46 miliar dolar. Kemudian rekomendasi nomor 10 yaitu dengan fungsi pemeliharaan bangunan. Konsep awalnya ialah untuk mengakomodasi desain baseline. Dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan struktur gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan di atas timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Rekomendasinya ialah menggabungkan dengan rekomendasi VE yang pertama dan yang kedua, kemudian memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Kemudian dari tabel di atas ini terdapat cost summary dengan original konsep yang menghabiskan sekitar 0,80 miliar dolar. Konsep rekomendasi menghabiskan sekitar 0,46 miliar dolar, dan terdapat penghematan sekitar 0,41 miliar dolar. Dan yang terakhir terdapat rekomendasi dengan fungsi mitigasi dampak. Konsep awalnya ialah semak atau penutup tanah dengan spesifikasi tersebut dengan harga sekitar 6 dolar, atau SF mulsa organik dengan spesifikasi tersebut dengan harga 100 dolar per CY. Rekomendasinya adalah sebagai berikut, dengan semak penutup tanah dengan spesifikasi yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, yaitu dengan perbedaan sekitar 50% lebih rendah ya. Dan kemudian SF mulsa organik ini sekitar 55% lebih murah dibandingkan dengan konsep awalnya. Dengan tabel di bawah ini kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan harga dengan cost listed in engineer estimate to hike, itu berasal dari konsep awalnya yang menghabiskan sekitar 233.000 US dollar, bandingkan rekomendasinya hanya menghabiskan sekitar 115.000
dolar Amerika. Kemudian terdapat penghematan sekitar 0,13 miliar dolar dibandingkan dengan harga awalnya yaitu $233.000 atau 0,23 miliar dolar. Berikut ringkasan rekomendasi PE dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Terdapat biaya proyek baseline yang sekitar 63,26 juta dolar dan biaya tugas akhir sekitar 50,21 juta dolar. Dan tabungan PE yang ditotal dari rekomendasi PE dari nomor 1 hingga nomor 11 sekitar 13,06 juta dolar. Dari biaya proyek baseline dan biaya tugas akhir tersebut terdapat selisih yang sesuai dengan total tabungan PE. Terdapat notes juga. Proses PE difokuskan pada kemudahan proyek utama di mana penghematan biaya dapat dicapai dalam sasaran dan sasaran proyek, dan oleh karena itu hanya sebagian dari keseluruhan biaya konstruksi proyek ITC harus tunduk pada analisis PE. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.